Kedua itu ya. Betul. Nah ini Napoleon Hill ya, seorang motivator di abad 19 gitu, dan sampai sekarang pun dipakai buku-bukunya sebagai sebuah literatur motivasi. Seharusnya kita ini mengalami atau boleh kita misalnya menderita sebuah penyakit yang disebut sama dia paranoid terbalik katanya. Okay, what's that, Mas? Jadi paranoid terbalik itu kan kalau biasanya kan orang lain sedang mengejek kita, sedang menjerumuskan kita, sedang mendikte kita gitu kan, sedang membuat kita tidak capable gitu, mengkritisi gitu. Nah kenapa tidak dibalik saja? Karena itu kan cuma kepercayaan bahwa orang lain itu sebetulnya penyelenggara bagi kesuksesan kita. Orang lain bantuan yang paling baik begitu kan. Bahwa bos kita misalnya di kantor itu orang yang sebetulnya sedang memperbaharui kehidupan kita makin hari makin bagus gitu kan. Karena misalnya pengetahuan kita bertambah, pengetahuan kita tentang emosi gitu kan, tentang menahan marah, sabar gitu juga bertambah. Jadi jadikanlah bos kita itu inspirasi kita. Betul, Instead gitu. of sebel sama bos, kita mendingan dia inspirasi, ambil aja yang bagus-bagusnya. Karena gitu, karena kepercayaan yang negatif akan membuat tindakan kita negatif dan hidup kita negatif. Means that when someone criticize you, means that take it as something positive. Jadi ketika orang criticize kita atau mungkin blaming atau ngejek, mocking or something, take it as something positive. Ya itu ilmunya untuk segmen ini. Dan kita akan lanjutkan nanti di segmen berikutnya, tentunya masih bersama Ferry Farouk dengan membahas tema bagaimana impossible to impossible journey next after this break. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kilas Indonesia Pagi. Kita masih bersama Ferry Farouk membahas tentang Impossible to Possible Journey. Wah ini banyak sekali kiat-kiat positif yang bisa pemirsa dapatkan dari Ferry Farouk ya, karena beliau seorang motivator ulung. Lanjut nih Mas, tadi kita di terakhir adalah hukum kepercayaan dan sekarang itu hukum pengharapan. Ini maksudnya apa deh? Ya, apa yang kita harapkan dalam dunia ini itu sebuah janji yang nanti akan jadi nyata. Baik. Dan pengharapan ini jangan main-main gitu. Karena apa? Apapun keinginan kita, tetapi berlawanan dengan harapan kita, harapan yang menang. Jadi kita boleh bicara apapun, boleh menuliskan apapun gitu kan. Tetapi kalau misalnya harapan itu seperti adik kecil yang ada di dalam diri kita. Dan itu adik kecil kita tuh selalu menang. Karena dia istilahnya ya punya kemukjizatan tertentu gitu loh. Nah ini harapan-harapan itu bisa berupa misalnya dari kita sendiri, dari orang tua terutama, dari orang yang kita cintai, bisa itu misalnya pasangan atau anak gitu. Nah kalau mereka mengharapkan apa terhadap kita dan masuk ke dalam hati kita sebagai sebuah motivasi gitu kan, sebagai sebuah jalan untuk kita melakukan apapun, dia yang akan menang gitu. Jadi misalnya jangan sampai kayak gini nih, ibu kita juga harus dididik. Yang penting kamu jadi orang baik saja deh gitu. Karena apa gitu? Terlalu banyak orang baik di dunia ini kan. Istilahnya tidak berbuat jahat saja sudah baik. Itu orang diam di rumah dan tidak berbuat apapun itu ya. Tapi nggak berkembang. Iya betul. Nah seharusnya orang tua itu dididik juga sama kita, atau tidak dibenarkan menjadi harapan kita bahwa enggak mah gitu atau enggak pah gitu. Yang penting kita jadi punya pribadi baik, tapi juga harus punya pikiran besar, gitu kan. Itu yang penting gitu loh. Karena kalau misalnya kita masuk ke dalam hati kita, orang tua gitu kan, menganggap kita juga jadi orang baik aja sudah cukup, kita menjadi, padahal misalnya orang ini sangat potensial sekali menjadi sesuatu. Iya betul, sesuatu makanya itu dia ada jadi sesuatu banget gitu kan. Saya pernah dengar peribahasa, bukan peribahasa sih, tapi ada kalimat gitu, be careful of what you wish. Iya gitu. betul. Jadi karena kalau tidak bijak gitu kan, wish-nya itu ya bisa. Iya, dan wish itu ya seperti kalau kita misalnya tahu bahasa monyet gitu kan, si buta dari Guhantu itu kan bawa monyet, gitu. Jadi monyetnya itu yang sebetulnya ajaib. Dia bisa nunjukin jalan, bisa nunjukin apa gitu kan. Nah sama persis seperti itu. Mas, kalau saya bisa ambil tadi singkat bahwa baiknya adalah di sini Indonesia, orang-orang kita tuh sering menstandarisasikan ketika kita harus jadi baik. Padahal jadi baiknya itu jadi standar ya Mas. Padahal kita bisa lebih dari baik. Betul. Basically ya. Baik saja tidak cukup. Kalau jadi orang besar masih bisa. Ya, ini kita beralih dari hukum pengharapan ke hukum selanjutnya, hukum daya pikat. Jadi daya pikat ini begini.
kalau kita misalnya memiliki